Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutuk Studio, dan kali ini kita akan belajar mengenai break dan continue di Java. Nah, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu contoh kasusnya ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar looping nih. Misal kita lihat looping for aja gini. Nah, gimana caranya jika kita itu misal kita looping sebanyak 10 kali di sini ya, misalnya. Nah, terus pada saat looping kelima saya mau menghentikan loopingnya. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, atau bagaimana caranya jika saya looping sebanyak 10 kali dan pada saat loopingan kelima saya langkahin tuh loopingan kelima, saya nggak print loopingan kelima, jadi yang terprint itu 1 sampai 4, kemudian 6 sampai 10 gitu ya. Nah, itu salah satu caranya itu kita bisa pakai control statement. Nah, itu control statement itu kita pakai break atau menggunakan continue. Nah, itu ya gunanya break dan continue. Nah, kita terus apa bedanya nih? Nah, kita masuk break dulu ya. Di sini kita telah mempelajari break statement. Nah, yang kita lihat di materi switch statement. Nah, pada saat switch itu kan ada keyword break ya yang kita pelajari. Nah, break statement ini, break keyword ini kita bisa pakai juga di dalam sebuah loop untuk menghentikan loop itu atau untuk keluar dari looping tersebut. Nah, misal nih ada contoh codingan kita akan keluar dari looping jika i-nya ini sama dengan 4. Nah, ini for-nya di sini kita lihat example-nya. Nah, di sini i sama dengan 10 ya. Ini akan di looping terus. Nah, tapi di sini ada conditional nih. Jika i-nya sama dengan 4, maka break yaitu kita keluar dari loopingnya. Nah, break ini kita sudah lihat di pelajaran switch ya. Nah, di sini. Nah, tapi di sini ini kata break ini itu untuk keluar dari sininya ya. Dia nggak melanjutkan ke bawahnya ini. Nah, kalau breaknya di sini dia nggak akan melanjutkan ke bawahnya. Nah, kalian bisa tonton video sebelumnya mengenai switch conditional ini ya. Terus kita kembali lagi di materi break ini. Kita praktekkan aja ya example-nya di sini. Kita buat aja control statement, misal di sini control with break aja kali gini. Nah, di sini kemudian kita bikin function main-nya. Kemudian kita langsung looping aja pakai for. Nah, kayak gini. Di sini kita mau looping sebanyak 10 kali. Nah, di sini kalau kita langsung kayak gini, misal value kayak ini, value i di sini kita save, kita running. Nah, dia akan print 0 sampai 9 ya harusnya. Nah, di sini 0 sampai 9 nih. Nah, tapi saya maunya jika i-nya sama dengan 4, maka ini nggak dieksekusi lagi. Artinya saya mau keluar dari loopingnya ini. Nah, itu kita bisa pakai break ya. Tapi kalau kita langsung break di sini, dia akan keluar dari sini nih. Pertama kali dipanggil, dia langsung keluar dan nggak akan di looping gitu ya. Nah, di sini ada error juga. Kenapa? Karena
harusnya itu breaknya itu harus di akhir dari sebuah blok code yang ini ya. Nah, jadi kalau breaknya itu ada di atas codingan yang lain sini, ini dia beritahu kepada kita kalau ini itu ada terjadi error di sini. Nah, jadi break itu harusnya diletakkan di akhir blok code-nya. Misal ada blok code di sini, kita harus taruh di bawah seperti ini. Tapi kalau kita bikin pengecekan kayak di sini, nah jika kita maunya 4 ya, jika i-nya sama dengan 4, maka kita keluar dari loopingnya. Di sini jika i sama dengan 4, nah maka kita ingin keluar dari loopingnya. Di sini kita taruh breaknya di sini. Nah, ini nggak error lagi karena break ini sudah berada di blok code yang ini nih. Nah, terus ini kita save, kita running, harusnya yang terprint itu 0 sampai 3 ya. Nah, di sini 0 sampai 3. Kalau mau sampai 4 di sini kita bisa kayak gini, 5 di sini, atau bisa juga ya di sini jadi 5 ya. Kita save dulu. Kita save lagi, running ulang. Nah, di sini dia akan print sampai 4. Nah, itu untuk break ya. Kemudian untuk continue kita lanjut lagi. Di sini bedanya apa? Jadi continue ini untuk memutus suatu iterasi. Iterasi itu sama dengan perulangan ya, atau looping. Nah, jika spesifik kondisi tertentu, jadi jika ada suatu kondisi tertentu kita bisa pakai continue. Dan untuk melengkapi looping yang saat ini dan untuk melanjutkan looping seterusnya yang selanjutnya gitu. Jadi contoh di sini kita mau looping sampai 10 ya di sini. Nah, jika sudah 4, kita melangkahi nih 4. Jadi yang di looping itu harusnya i sampai 3, kemudian 4 dilangkahin, kemudian di print lagi 5 sampai berakhir sini sampai 10. Nah, gitu ya. Jadi kalau break itu memutus, menghentikan ya, menghentikan. Sedangkan continue itu continue itu untuk melangkahi iterasi itu saja atau looping yang saat itu saja. Jadi kita langsung saja praktekkan. Ini kita komen dulu, nggak apa-apa kayak gini, atau di kopas aja ya yang ini ya. Shift alternatif arah bawah gitu. Itu kopas langsung, bisa juga Ctrl C tergantung teman-teman. Ini komennya Ctrl / ya. Ini. Nah, di sini kita pakai continue. Nah, sekarang yang di print itu harusnya 0 sampai 4 dan 6 sampai 9 ya. Kalau dari sini kita running. Nah, di sini nih 0 sampai 1 2 3 4. Nah, pas sampai ke 5 loopingannya itu di continue. Continue itu artinya loop baris selanjutnya ini enggak dijalanin, tapi dia langsung ngecek lagi nih ke atas sini untuk di looping. Nah, jika di sini masih true, dia akan melanjutkan looping. Nah, di sini dia lanjut ke looping seterusnya yaitu 6 sampai 9. Nah, gitu untuk continue. Terus kalau misalnya di sini kita kasih continue.
Dan ini nggak bisa ya, karena ini di luar looping. Ini juga kalau kita pakai break, ini nggak bisa juga. Ini di luar looping. Nah, jadi kayak gini. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri ya. Dan jika ada kendala saat eksplorasi, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja video kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.